Ya, masyarakat Malaysia iri setelah mengetahui kabar pemain grade A yaitu Martin Paes diizinkan FIFA memperkuat timnas Indonesia. Mereka iri sebab timnas Indonesia tambah kuat, sedangkan Harimau Malaya masih saja memakai pemain-pemain grade C. Jika dibandingkan, timnas Indonesia memakai pemain-pemain keturunan yang merumput di Eropa atau luar negeri. Sebaliknya, hampir sebagian besar pemain naturalisasi di timnas Malaysia bermain di liga lokal Malaysia saja. Tentu, kabar soal Martin Paes bikin warganet Malaysia iri, sebab kiper berusia 26 tahun ini bermain di Liga Amerika Serikat, salah satu kompetisi papan atas di benua Amerika. Dah tak ada apa lagi yang tinggal untuk negara kita. Kita ada peningkatan, tapi kita kekurangan kejayaan. Bangkitlah Malaysia! Saudaraku, media Vietnam juga menyoroti kabar Martin Paes yang sudah bisa membela timnas Indonesia. Kabar baik bagi timnas Indonesia tersiar pada Minggu 18 Agustus 2024. Martin Paes resmi bisa membela timnas Indonesia usai menangi kasus di Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Martin Paes sebelumnya belum eligible membela timnas Indonesia karena tercatat sudah membela timnas U21 Belanda pada usia 22 tahun. Namun, laga tersebut ternyata adalah laga tunda karena COVID-19, sehingga Martin Paes bisa tercatat masih berusia 21 tahun saat membela timnas U21 Belanda. Hal ini yang membuat PSSI akhirnya memenangi sidang di CAS. Pada akhirnya, Martin Paes eligible untuk bisa membela timnas Indonesia. Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah satu-satunya negara ASEAN yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sebuah hal yang pastinya membuat bangga, karena momen seperti ini sangat jarang terjadi. Namun rasa bangga itu ternyata tidak dirasakan oleh negara-negara ASEAN. Mereka malah mendoakan Indonesia gagal total di babak ketiga nanti. Karena jika Indonesia gagal akan mempengaruhi peringkat timnas, terutama di ranking FIFA. Hal ini diungkapkan oleh Ketua FAM yang menilai jika Indonesia akan percuma bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Masyarakat Malaysia iri Martin Paes resmi perkuat timnas Indonesia, sementara kami masih pakai pemain grade C. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberi kabar baik terkait rampungnya kasus Martin Paes di CAS, Pengadilan Arbitrase Olahraga. Kiper FC Dallas itu akhirnya diizinkan FIFA memperkuat timnas Indonesia. Akan tetapi, hadirnya Paes juga ditanggapi oleh masyarakat Malaysia. Mereka iri sebab timnas Indonesia tambah kuat sedangkan Harimau Malaya masih saja memakai pemain-pemain grade C. Kuat Indonesia, sementara kami masih pakai pemain grade C, cuit warganet di akun Hazik_Zulkifli mengomentari kabar dari TAC Anbal di media sosial X. Martin Paes to Indonesia, here we land. Jadi selepas sekian lama rakyat Indonesia menunggu konfirmasi adakah Martin Paes boleh bermain untuk timnas Indonesia, akhirnya hari ini kita dapat pengumuman tersebut even dalam akaun official Bola Sepak Indonesia sendiri. Jadi ada beberapa DM dan komen yang aku dapat suruh aku sembang pasal ni. Boleh aku sembang, tapi sebelum tu yang belum follow lagi akaun ni, please tekan dulu butang follow. Dah follow? Mantap coy. Jadi Martin Paes ni dia bermain untuk tim Belanda Under 19, Under 20 dan Under 21. Untuk senior team dia masih lagi belum membuat apa-apa penampilan, tapi dia berhasrat untuk bermain untuk timnas Indonesia. Macam mana? Sebab nenek dia lahir dekat Jawa Timur. Jadi dia ada darah Indonesia dan akhirnya dia dapatlah bermain untuk timnas Indonesia. Martin Paes ni kalau tanya aku bagus ke tidak, dia lebih tinggi daripada Hernando Ari. Ketinggian dia adalah 1.91 cm. Dari segi pengalaman juga dia pernah bermain untuk MLS dan juga Liga Belanda. Maknanya liga yang lebih kompetitif daripada Liga Indonesia. Tapi kalau tanya aku macam nak cakap, aku suka Hernando Ari sebab dia punya comeback story daripada bawah. Macam mana dia naik sampai jadi keeper nombor 1 Indonesia tu aku sukalah. Tapi sekarang dia ada saingan yang hebat daripada Martin Paes ni. Adakah tempat dia akan dirampas? Korang fans Indonesia komen dekat bawah. Dan macam biasa, kalau korang sukakan konten ni, korang boleh tekan butang follow. Ya, dalam 1 tahun terakhir, negara-negara ASEAN tampaknya iri kepada timnas Indonesia. Rasa iri itu muncul karena tim Garuda mampu menunjukkan prestasi di berbagai ajang yang mereka ikuti.
prestasi yang gagal dilakukan oleh negara-negara ASEAN yang lain. Contohnya adalah Vietnam dan Malaysia. Salah satu prestasi terbaru yang ditorehkan Indonesia adalah saat mereka lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kelolosan itu juga membuat Indonesia langsung bisa berpartisipasi di ajang Piala Asia tahun 2027. Sementara Malaysia dan Vietnam harus melalui babak kualifikasi dulu untuk memperebutkan tiket tersisa. Asli pagi ini ngeliat tweet dari FTBL Malaya jadi refleksi kondisi timnas kita beberapa tahun lalu. Dulu kita harus ngelawan Brunei dulu dalam playoff kualifikasi Piala Asia. Dan hari ini perkembangan sangat luar biasa. Timnas kita bisa back to back untuk ikut Piala Asia di edisi selanjutnya dan juga menjadi wakil satu-satunya dari ASEAN yang akan lolos ke fase selanjutnya Piala Dunia. Ini luar biasa sekali sih apa yang dilakukan oleh pemain, manajemen, pelatih, federasi, Pak Erick Thohir. Ini benar-benar terasa sekali bagaimana progresnya dan hasilnya. Menurut teman-teman kayak gimana? Menurut gua emang nggak ada yang nggak mungkin di sepak bola, termasuk sepak bola Indonesia. Bahkan ini menjadi level kita sekarang. Semoga ini menjadi standar dan nanti ke depannya harus lebih baik lagi dan jauh lebih baik lagi. Bahkan nggak cuma dari kita sebagai warga negara Indonesia, supporter Indonesia yang bangga, tapi juga dari banyak sekali pengakuan negara-negara tetangga, termasuk dari Malaysia. Ayo Garuda, jaga terus level kita di sini. Bangga. Setelah proses yang cukup panjang, Martin Paes akhirnya bisa membela timnas Indonesia. Martin Paes sebenarnya sudah resmi menjadi WNI sejak 30 April 2024. Tapi ia belum bisa langsung membela timnas Indonesia dikarenakan dia pernah membela timnas Belanda U21 di usia 22 tahun. Ini membuat FIFA menolak perpindahan asosiasi Martin Paes. Akhirnya, PSSI mengajukan banding ke Court of Arbitration of Sports atau CAS untuk penyelesaian masalah Martin Paes ini. Dan pada 18 Agustus 2024, Erick Thohir selaku Ketua PSSI mengumumkan bahwa hasil sidang telah keluar dan Martin Paes sudah boleh membela timnas Indonesia. Jepang sampai terheran-heran kok tim-tim di grup C begitu khawatir melawan timnas Indonesia, padahal mereka tim debutan sampai sebut timnas Indonesia begini. Ya, seperti yang kita ketahui, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia memang akan dimulai bulan depan, namun berbagai persiapan sudah dilakukan oleh beberapa tim termasuk timnas Indonesia yang berada di grup C. Nah, timnas Indonesia sendiri dapat dikatakan sebagai pemain baru. Hal ini karena Indonesia adalah tim debutan yang bakal bermain di round 3 nanti. Sebuah situasi yang tentunya membuat timnas Indonesia belum punya pengalaman sama sekali. Hal inilah yang harusnya membuat calon lawan timnas Indonesia nanti memandang sebelah mata, karena hampir pasti saat melawan Indonesia nanti peluang mereka meraih kemenangan lebih besar dibandingkan melawan tim lain. Namun fakta di lapangan nampaknya tidaklah demikian, karena nyatanya ada beberapa tim yang secara terang-terangan mewaspadai kekuatan Indonesia. Contohnya adalah Cina yang berencana menjamu Indonesia di tempat yang sangat jauh dan terkenal sangat dingin. Harapannya para pemain Indonesia nanti akan kelelahan dan tidak akan bermain maksimal. Tidak hanya China, Australia nampaknya juga memiliki niat yang serupa, di mana mereka berniat untuk membatasi jumlah fans Indonesia yang datang ke stadion mereka nanti. Sesuatu yang pada akhirnya membuat media Jepang sampai terheran-heran dan bertanya-tanya kenapa tim-tim di grup C ini begitu waspada terhadap timnas Indonesia. Menurut media-media di Jepang, Indonesia di grup C nanti adalah tim pelengkap, sementara tim yang layak diwaspadai adalah Jepang dan Arab Saudi serta Australia, karena mereka sudah sangat berpengalaman di Piala Dunia dan dianggap sebagai tim raksasa Asia. Meskipun demikian, media Jepang tersebut juga mengatakan kalau Indonesia bisa saja tampil mengejutkan di babak ketiga nanti, karena tim Garuda telah menunjukkan perkembangan yang sangat positif akhir-akhir ini. Nah, sebagai tim yang tidak diunggulkan Indonesia pastinya sadar jika nanti mereka akan menjadi sasaran empuk bagi tim-tim unggulan. Oleh karena itu, agar situasi tersebut tidak terjadi, Indonesia langsung membuat gebrakan, salah satunya dengan merekrut Yeom Ki-hun sebagai pelatih striker. Harapannya dengan hadirnya Yeom Ki-hun ini, para penyerang yang ada saat ini akan lebih klinis saat bermain di lapangan. Dengan begitu, peluang untuk mencetak gol bagi Indonesia pastinya lebih besar dibandingkan sebelum-sebelumnya. Gimana menurut kalian?